Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Sukaisi dengan NIM 2011290029, kelas 4A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Hetty Ospita MPD dengan judul teks wacana. 1. Pengertian teks wacana. Teks wacana adalah teks yang berisi rentetan kalimat yang berkaitan dengan rancangan, susulan, atau proposisi yang satu dengan yang lainnya. Teks wacana memiliki makna yang utuh dan satuan bahasa yang terlengkap karena di dalamnya disusun secara terpadu. Sebuah teks wacana tersusun atas kata-kata, kalimat-kalimat, bahkan yang besar dibangun oleh paragraf-paragraf. Teks wacana seperti teks-teks lain memiliki kalimat utama dan diikuti kalimat penjelas. Yang kedua, unsur-unsur yang ada dalam teks wacana. Unsur koherensi yaitu berkenaan dengan aspek semantik seperti penggunaan hubungan pertentangan, penggunaan hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Kohesi yaitu berkenaan dengan alat-alat kebahasaan seperti penggunaan konjungsi, penggunaan pronomina, dan sebagainya. Yang ketiga, syarat-syarat teks wacana. Yang pertama, topik. Yang kedua, ujaran atau cerita. Yang ketiga, pengungkap topik. Yang keempat, kohesi dan koherensi. Yang kelima, keteraturan. Yang keenam, konteks dan konteks. Yang ketujuh, tujuan. Yang keempat, teks wacana dibedakan beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok wacana naratif. Yang kedua, kelompok wacana deskriptif. Yang ketiga, kelompok wacana argumentatif. Yang kelima, teks wacana berdasarkan struktur generik. Teks wacana berdasarkan struktur generik adalah struktur yang terbentuk dari perbedaan fungsi-fungsi paragraf dalam membangun sebuah wacana. Sedangkan teks wacana berdasarkan fitur bahasa adalah penggunaan atau pemanfaatan bahasa, baik diksi atau tata bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah wacana. Penjelasan lebih lanjut mengenai salah satu jenis teks wacana bisa dilihat pada gambar. Wacana dan teks guru bahasa Indonesia SMP kelas 9 kurikulum 13. Bahasa Indonesia 263. Wacana dan teks adalah bahasa baik lisan maupun tulis yang sedang melakukan fungsinya di dalam suatu konteks, situasi, dan konteks kultural. Wacana dapat dipahami sebagai suatu konstruk bangunan yang dibentuk melalui sistem fungsi atau makna dan sistem bentuk linguistik kebahasaan secara simultan bersama-sama pada waktu Haliday 1994. Yang kedua, konteks. Wacana selalu berada pada lingkungan atau konteksnya. Konteks tersebut terdiri atas konteks kultural dan konteks situasi. Konteks kultural merupakan sistem nilai dan norma yang mempresentasikan suatu kepercayaan di dalam suatu kebudayaan. Sistem nilai itu termasuk apa-apa yang dipercaya benar dan salah. Yang ketiga, metafungsi. Metafungsi bahasa. Haliday dan Hasan 1985, Haliday 1994, dan Thompson 2004 mengatakan bahwa wacana baik lisan maupun tulis mengandung 3 metafungsi, yaitu idiosional yang terdiri atas pengalaman dan logika, interpersonal dan tekstual. Metafungsi pengalaman
dan teks dapat muncul dalam proses sosial kebahasaan dan non-kebahasaan. Di dalam proses sosial kebahasaan, wacana merealisasikan perilaku verbal yang menjadi sentral atau dominan, sedangkan di dalam proses sosial non-verbal menjadi periferal, artinya pencapaian tujuan proses sosial kebahasaan ini direalisasikan melalui wacana. Yang kelima, wacana dan teks sebagai proses dan produk. Seperti yang telah dikemukakan di atas, keberadaan wacana dan teks langsung mendukung keberadaan suatu teks. Dengan kata lain, teks selalu berada di dalam konteksnya, yaitu konteks situasi dan konteks kultural yang selalu mendampingi sebuah teks. Bahasa Indonesia 271. Teks dan wacana tidak bisa ditentukan oleh panjang pendeknya berdasarkan jumlah kata, kalimat, atau paragraf yang dimiliki suatu teks. Yang keenam, latihan pengayaan. Guru perlu memperkaya pembelajaran dengan melanjutkan belajar pada aspek-aspek teori teks dalam sumber belajar yang lain. Sebelum melanjutkan pelajaran, jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Berilah contoh untuk memperjelas jawabannya. Yang pertama, apakah wacana atau teks? Yang kedua, apakah konteks situasi? Yang ketujuh, register dan gaya bahasa. Register secara sederhana dapat dikatakan sebagai variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Register berbeda dengan dialek yang merupakan variasi bahasa berdasar penggunaannya. Dalam pengertian ini, register tidak terbatas pada variasi pilihan kata saja seperti pengertian seperti dalam teori tradisional, tetapi juga termasuk dalam pilihan penggunaan struktur teks dan struktur, yaitu kohesi, leksikogramatika, serta pilihan fonologi atau grafologinya. Yang kedelapan, ada titik-titik tertentu yang menunjukkan bahwa dialek dan register tumpang tindih. Misalnya dalam dunia kerja terdapat bagian tingkatan pekerja, guru, staf pegawai, manajer, dan direktur. Setiap anggota tingkatan mempunyai ciri dan peran sosial yang berbeda. Anggota setiap tingkatan tersebut mempunyai register dan sekaligus dialek. Sebagai guru, manajer, atau direktur, mereka mempunyai ciri kebahasaan yang sesuai dengan jabatannya. Akan tetapi, ketika mengadakan pertemuan, guru, manajer, dan direktur menggunakan juga register pertemuan untuk mencapai tujuan pertemuan tersebut. Yang kesembilan, pada tingkat semantik wacana, makna ideasional direalisasikan ke dalam ideasi hubungan antar partisipan, kohesi, dan struktur teks. Pada tingkat tata bahasa, makna ideasional direalisasikan dalam transivitas, klausa, kompleks, kelompok kata. Sementara itu, pada tingkat leksis kata dalam konteks, makna ideasional direalisasikan dalam sistem leksil deskriptif. Terlibat berkaitan dengan metafungsi interpersonal, makna interpersonal pada tingkat semantik wacana direalisasikan dengan sistem abrasial. Pada tingkat bahasa, makna interpersonal direalisasikan dengan sistem mod pada klausa. Sedangkan pada tingkat leksis, makna interpersonal direalisasikan dengan sistem leksis attitudinal. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.